Ya, apa ya tadi lupa lagi saya. Pertama, hampir 2-3 tahun yang lalu saya mendapatkan surat penugasan untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur Banten untuk mensosialisasikan dan alhamdulillah sudah saya lakukan. Dan kemarin saya ditugaskan juga sekaligus untuk pileg oleh DPP Partai Golkar. Alhamdulillah kita mendapatkan 2 kursi di Banten 3 dengan perolehan suara saya 302.878. Dan kemarin pun juga ada surat SK sprint untuk pengusungan saya dan juga Pak Ade tentunya. Tetapi waktu itu kita menunggu dulu dengan daerah yang lainnya untuk sama-sama diumumkan. Jadi SK pun juga sudah keluar sebetulnya. Nah hari ini kita tinggal menunggu B1 KWK. Dan dengan kepemimpinan yang baru mudah-mudahan ada keajaiban pertolongan Allah. Mudah-mudahan B1 KWK pun juga bisa tetap di saya dan Pak Ade. Tapi apapun itu namanya politik. Mari kita sikapi dengan dewasa. Saya sebagai kader Partai Golkar memahami dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat tentunya. Terlepas dari yang sudah saya lakukan, mulai dari 2-3 tahun yang lalu, penugasan, mulai dari penugasan turun ke lapangan sosialisasi, bagaimana untuk bisa memenangkan pileg, dan juga tentunya di Tangerang Raya dan juga di tingkat Kota Tangsel, karena saya juga adalah Ketua DPD Golkar Tangsel, sebagai Ketua KPPG Kesatuan Perempuan Partai Golkar pun juga sudah saya lakukan, dan juga dengan segala kekurangannya tentu, dan juga tentu kemarin pun juga surat penugasan untuk mencari pasangan calon wakil pun juga sudah saya lakukan. Alhamdulillah saya dapat Pak Ade dari PDIP, kemarin juga SK Sprint juga sudah keluar, pasangan calon di saat masa era Pak Erlangga dengan Pak Ludwig sebagai sekjen itu pun juga sudah keluar. Jadi untuk B1 KWK teman-teman bantuin saya tanya juga ke DPP-nya. Gitu. Dan hari ini saya masih kader Golkar, tentunya berharap apapun itu ke depan bagi saya politik adalah sebuah tools untuk bisa kita memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Doakan saya tetap menjadi seorang politisi yang memiliki prinsip memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Mungkin untuk pertemuan dan Bu Mega, Pak Ade bisa sampaikan silakan. Terima kasih Ibu, teman-teman sekalian, bahwa alhamdulillah hari ini kami telah mendeklarasikan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur di Provinsi Banten dari PD Perjuangan, termasuk 8 kabupaten kota. Dan alhamdulillah tinggal nanti kita menunggu B1 KWK dari Ibu Ketua Umum yang akan diserahkan langsung oleh beliau. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Sudah diborong semua ya teman-teman? Yang lain aja dulu. Enggak, yang lain aja. Ada yang lagi? Ya izin Bu Airin, saya Roni dari berita1.com. Bu, tadi kan Ketua DPD Golkar Provinsi Banten kan menyampaikan bahwa Golkar sendiri menarik dukungan kembali untuk pencalonan Bu Airin. Nah, Bu Airin sendiri apakah nggak khawatir nantinya dipecat dari Golkar itu sendiri? Mungkin itu aja. Terima kasih. Terus terang, Bapak mertua saya adalah pendiri Satkar Ulama. Keluarga besar kami besar di keluarga besar Partai Golkar. Dan turun-temurun kami memberikan kontribusi dalam arti memberikan bersama-sama untuk membesarkan Partai Golkar di Provinsi Banten. Apapun itu, politik dinamis. Saya hanya berharap rumah yang selama ini saya tempati, walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami keputusan yang saya ambil. Karena saat Partai Golkar 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 2 tahun lebih yang lalu menugaskan saya dengan surat tugas untuk sosialisasi kepada masyarakat, Bapak Ibu tadi melihat banyak relawan. Banyak orang yang membantu saya sehingga perolehan sosialisasi terhadap masyarakat bisa dilihat dari hasil survei. Saya pun juga beruntung punya relawan, punya jaringan, punya masyarakat yang membantu saya. Karena angka 70% sosialisasi atau hasil survei itu kan bukan kerja saya sendiri. Jadi pada saat kemarin ada hal yang membuat saya, terus terang tadi saya cerita bilang banyak yang nggak bisa tidur, teman-teman wartawan juga tahu persis. Ada yang gelisah dan yang lainnya. Saya hanya berdoa. Amanah, jabatan itu adalah amanah. Amanah yang tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya adalah dunia akhirat.
Kekuasaan pun juga adalah ujian. Dan semoga kita lulus ujiannya dengan kekuasaan yang Allah pernah kasih kepada kita. Jadi pada saat hari ini saya bismillah, la haula wala quwata illa billah, bersama-sama dengan Pak Ade, insya Allah dalam waktu dekat ini akan mendaftar. Tujuannya, niatnya adalah bagaimana banyak harapan yang sudah disampaikan kepada saya. 2 tahun lebih banyak masyarakat menitipkan pesan kepada saya. 2 tahun lebih banyak masyarakat di 1.300 desa lebih menyampaikan apa yang menjadi keinginan. Bagaimana potensi itu bisa dilakukan. Jika hari ini seketika karena ada persoalan di tingkat pusat yang menyebabkan saya berhenti di hari ini, bagaimana dengan teman-teman relawan dan juga yang lain yang mendukung saya selama ini dan membantu saya selama ini. Saya sampaikan bahwa kalau memang masih ada kesempatan, berikan kesempatan saya untuk maju. Dan saya bersyukur betul keajaiban, pertolongan, kemudahan Allah itu ada dan nyata. Pada saat putusan MK kemarin yang akhirnya menyebabkan threshold turun dan PDIP, PDI Perjuangan Keluarga Besar masih tetap berkomitmen. Bahkan teman-teman partai non-parlemen yang selama ini juga membantu saya di lapangan, hari ini pun juga sudah memberikan rekomendasi. Alhamdulillah dari Partai Buruh, dari Partai PKN, dari Partai Umat, dan insya Allah sebentar lagi juga nanti ada beberapa yang sudah memberikan rekomendasi kepada saya dan insya Allah dengan B1 KWK-nya. Jadi mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa menyampaikan kepada masyarakat luas di Indonesia dan saya meyakini keluarga besar saya Partai Golkar memahami apa yang menjadi keputusan saya. Memahami apa yang menjadi keputusan saya, mengerti apa yang menjadi keputusan saya, sebagaimana saya menghormati dan memahami keputusan yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar jika seandainya memang B1 KWK tidak diberikan kepada saya. Karena surat keputusan sudah ada, B1 KWK entah diberikan kepada siapa, saya masih berharap sebetulnya kepada saya, kalaupun tidak saya menghormati. Karena kontestasi itu adalah suatu hal yang biasa dilakukan, politik adalah dinamis dan doakan Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan jalannya, dan Allah memberikan kekuatan bagi kita semuanya untuk terus berjuang di dalam berkah dan ridho Allah, menang dilantik jadi gubernur wakil gubernur yang bermanfaat, maslahat, selamat dunia dan akhirat. Makasih. Teman-teman, ada satu lagi ya, mohon izin. Tadi si Mbak udah pesan ke saya duluan. Kita kasih kesempatan kepada wanita karena tadi 2 laki-laki. Izin Bu, saya Mita dari liputan6.com. Tadi kan sudah kita melihat sama-sama Bu, Ibu seperti menahan kekecewaan terhadap Partai Golkar. Kalau memang nanti ada resikonya, apakah Ibu siap memilih mundur sebelum dilakukan pemecatan karena tidak melakukan sesuai titah partai atau gimana Bu? Dan yang kedua, adakah niatan nantinya akan jadi kader PDIP Bu? Terima kasih. Ya, yang pasti sampai dengan hari ini saya tidak pernah melakukan hal yang tidak ditugaskan oleh Partai Golkar. Bahkan SKEP ya, namanya SKEP ya, sudah ditandatangani oleh Bapak Erlangga dan juga Pak Ludwig sebelum ada kejadian kemarin DPP Partai Golkar, dan sebetulnya menunda deklarasi karena ada beberapa momen yang tadi disampaikan, ada beberapa momen yang harus diselesaikan oleh DPP Partai Golkar. Yang pasti hidup adalah hidup, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang pasti doakan saya istiqomah dengan tujuan saya ikut pilkada sebagai bentuk rasa syukur nikmat sama Allah. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk maju. Saat kemarin tidak ada kesempatan, tiba-tiba ada kesempatan lagi. Dan semua resiko dalam hidup, maju pilkada, nggak ada pilkada pasti ada resikonya. Tapi yang pasti doakan Allah melindungi kita semuanya. Allah memberikan keselamatan, Tuhan memberikan keselamatan untuk kita semuanya. Di depan seperti apa, mari kita berbicara hari ini. Mari kita fokus dalam rangka pemenangan, sehingga kita bisa meraih kemenangan tersebut di pilkada dan dilantik. Sehingga dengan pelantikan saya punya kewenangan untuk kebermanfaatan, sehingga banyak di pundak saya, di catatan-catatan saya selama 2 tahun lebih, di 1.300 desa lebih di Provinsi Banten yang berharap banyak. Mudah-mudahan itu bisa saya lakukan jika Allah memberikan amanahnya kepada saya sebagai gubernur dan Pak Ade tentunya wakil gubernur Banten. Terima kasih Mbak Mita. Teman-teman, saya kira tadi 3 pertanyaan itu satu sudut terkait Partai Golkar. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan sejenis teman-teman,
saya yakin kita akan berkutat pada Golkar dan Bu Airin sudah menjelaskan secara lengkap dan lugas. Betul? Jadi jika kemudian teman-teman ada pertanyaan lain, saya yakin di luar dinamika Tadi tersebut. ada pertanyaan ke Pak Ade, kapan akan diberikan B1 KWK dari DPP PDI Perjuangan ya, Pak Ade? Terima kasih. Di PDI Perjuangan itu ada mekanisme. Jadi kalau untuk gubernur dan calon wakil gubernur, itu langsung diserahkan oleh Ibu Ketua Umum. Dan insya Allah sebentar lagi tidak akan lama waktunya. Dan kita, Ibu Airin dan juga saya, insya Allah nanti akan diundang ke DPP Partai. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat. Itu langsung akan diberikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Izinkan Ibu Airin juga belum sholat asar setelah ini. Jadi tolong, ada satu lagi tapi tolong pertanyaannya sangat berbeda. Izin Bu, saya Adin dari Tangerang Express. Bu, beberapa waktu kemarin itu terjadi banyak pengamat politik yang spekulasinya cukup luar biasa dan hingga membuat masyarakat resah Bu ya di Banten ini. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan keresahan masyarakat itu. Apa yang mau Ibu sampaikan Bu setelah adanya deklarasi ini kepada masyarakat Banten dan meyakinkan masyarakat Banten bahwa Ibu adalah yang terbaik yang bisa dipilih oleh masyarakat Banten Bu? Makasih Bu. Kekuasaan kerajaan di muka bumi ini milik Allah, sebagaimana apa yang tercantum di dalam Al-Quran sebagai kami seorang muslim. Allah sudah menentukan siapa yang menjadi, Allah berikan kekuasaan itu, Allah ambil kekuasaan itu, Allah muliakan dan Allah berikan hinakan dan yang lainnya. Tapi yang pasti doakan Allah kasih amanah di saat, waktu dan tempat yang tepat. Selalu saya sampaikan saat saya kunjungan, dengan pengalaman hidup saya bahwa keajaiban, pertolongan, kemudahan Allah itu ada, nyata. Dan hari ini yang tadi mungkin Bapak yang saya sampaikan bahwa banyak masyarakat gelisah, saya menyampaikan kepada warga Banten, alhamdulillah doakan lancar semuanya. Pada saat nanti untuk pendaftaran kita bisa dinyatakan lolos sebagai calon. Pada saat 27 November nanti ada foto saya sama Pak Ade di surat suara. Doakan mayoritas masyarakat di Banten memilih saya dan Pak Ade. Dan doakan tentunya saya dan Pak Ade ditakdirkan menang dan yang paling penting dilantik. Kenapa harus dilantik? Karena dengan pelantikan maka kita akan punya kewenangan untuk membuat kebijakan pembangunan di Provinsi Banten. Bagaimana persoalan di Provinsi Banten antara utara dan selatan. Pak Ade wilayah selatan paham betul sehingga kenapa saya meminta Pak Ade untuk bisa sama-sama mendampingi saya sehingga bisa membantu pengkayaan bagi saya. Utara, wilayah Tangerang Raya dengan segala kemajuannya tapi banyak problematika dan dinamikanya. Baik urusan pendidikan, PPDB zonasi, kekurangan sekolah dan yang lainnya. Dan juga kemacetan dan yang lainnya ini menjadi PR. Daerah selatan tentu banyak potensi sumber daya alam yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana peningkatan sumber daya manusianya. Jadi tentunya prinsip visi kami, Banten maju bersama. Bagaimana ada kebersamaan dalam proses pembangunan untuk memajukan Banten sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal, tidak ada lagi daerah yang maju sendirian, tetapi bagaimana semua wilayah di Banten maju bersama-sama tentu dalam rangka kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Mohon doanya, bantuannya, dan dukungannya tentunya dari masyarakat di Provinsi Banten. Dan juga tentu saya titip buat teman-teman Bupati Wali Kota ini, insya Allah menang dan dilantik juga, sehingga nanti sinergitasnya akan sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekali lagi karena Bu Airin dan Bapak Ibu semua harus sholat asar, karena sebentar lagi maghrib, mohon izin. Sehat selalu untuk teman-teman semua, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu mungkin?